obesitas ini hot topic yang tidak selesai-selesai dibicarakan karena ada 1001 persoalan dalam masalah obesitas itu. Jadi kita mulai harus bisa mengkorelasikan untuk mengetahui apakah gemuk kita gemuk yang normal atau tidak. Kenapa kok paling banyak orang yang mengeluhkan tulang keropos itu ibu-ibu kaum hawa? Kenapa? Kalau kegemukan karena gangguan metabolisme, pasti tersangka utamanya hanya dua gitu ya, hanya lambung dan usus. Gitu. Padahal kalau menyalahkan pada pola makan, pola diet itu tidak terlalu benar, karena ada jenis kegemukan yang paling berbahaya, paling terselubung, paling mengganggu produktivitas, paling melemahkan, paling harus kita waspadai. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hari ini kita akan kembali ke topik herbal. Nah, topik herbal hari ini akan kita ulas tentang obesitas. Ya, Mas Iwan ya? Iya, betul. Ya, saya perkenalkan ini ada Mas Iwan Suryalaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Meldi, obesitas ini topik yang aktual untuk semua kalangan dan semua praktisi kesehatan ya, Bang Meldi. Jadi kan sebenarnya sampai hari ini tuh obesitas ini hot topic yang tidak selesai-selesai dibicarakan karena ada 1001 persoalan dalam masalah obesitas itu. Jadi ini kan obrolan yang sangat populer ya. Jadi ketika kita merasa ini kayak Bang Meldi nih udah mulai di usia-usia ini mulai gelisah. Aduh, kayaknya saya obesitas nih. Bisik-bisik ke teman dekat gitu ya. Gimana dietnya kok berhasil ya kayaknya kamu gitu. Saya pernah intermittent Mas Iwan. Ya, ada macam-macam lah, metode itu sangat banyak. Tapi kan yang jadi pertanyaan begini Bang Meldi, tapi ini pertanyaan itu tuh selalu pada ujung-ujungnya adalah ini resep rahasianya apa gitu ya kan gitu ya. Diobrolin biasanya ibu-ibu rame lah. Tapi kali ini bapak-bapak ngobrolin itu karena menurut saya aspek saintifiknya yang sifatnya memotret secara sistemik gitu ya. Masalah ini tuh hampir belum tersentuh ya sampai sekarang. Jadi maksudnya obesitas itu bukan cocok-cocokan gitu ya penanganannya, bukan dengan kiat-kiat tertentu itu tuh akan manjur buat semua orang, bukan dengan produk-produk herbal dari nutrisi herbal dari luar negeri yang top-top yang mahal-mahal itu tuh, yang iklannya jor-joran itu tuh pasti bisa berhasil gitu ya. Makin mahal makin honor rupo kan, kalau orang Jawa bilang makin mahal makin berhasil. Nah itu enggak juga, udah dibuktikan juga berkali-kali si ini berhasil, si ini enggak ada efek padahal udah habis berapa banyak. Nah gitu ya, itu tuh sudah terkenal dan kemudian akhirnya kebingungan ya semua orang gitu ya, Bang Meldi. Jadi ini nih pertanyaan sederhananya, ada apa gitu ya dengan obesitas yang dialami si A dan si B dan si C itu tuh sehingga kok semua orang menduga-duga gitu ya, mencoba-coba, terus akhirnya setelah dicoba sekali, dua kali, tiga kali, lah kok nggak berhasil juga, nggak manjur juga, udahlah gue nyerah gitu ya. Ini kayaknya takdirnya orang gemuk juga bisa sehat gitu ya. Ya betul, gemuk tuh bisa sehat ya, gemuk tuh bisa sehat. Bahkan kalau kita lihat di candi-candi kita nih ya, di peninggalan-peninggalan kuno arkeologi bersejarah itu tuh bisa dilihat ya, ada patung-patung, ada arca-arca dari masa lampau itu tuh tidak figur seorang feminin, seorang wanita yang cantik itu tidak digambarkan
Langsing ya. langsing kurus, tapi gemuknya gemuk sehat gitu ya, padat berisi gitu ya kalau ini tuh. Jadi bukan bukan kurus gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kemudian digambarkan tuh simbol kesuburan, simbol macam-macam. Artinya apa? Artinya memang gemuk sampai batas tertentu dibutuhkan, gitu ya, proporsional. Tapi ketika seseorang mulai merasa kegemukan, yang pertama kali dirasakan tuh sebenarnya bukan masalah postur, Bang Meldi. Tapi kenapa ya dengan gemuknya saya sekarang kok kebugaran saya menurun? Iya, itu. Nah, jadi harusnya ada embel-embelnya gitu. Jadi kalau kita, loh, saya fine-fine aja kok. Gemuk segini saya bisa olahraga, bisa aktivitas full. Setiap hari saya nggak drop, saya nggak merasa apa ya, itu bukan ini dong gitu ya, bukan kendala dong. Gemuknya bukan masalah gitu. Jadi kita harus menerapkan kriteria yang ketat gitu ya. Oh, saya gemuknya segini, ini membatasi sekali aktivitas saya, kebugaran saya. Kemudian apa namanya, kalau saya berolahraga juga cepat lelah gitu ya, apalagi saya mengerjakan pekerjaan yang intens gitu ya. Nah, jadi kita mulai harus bisa mengkorelasikan untuk mengetahui apakah gemuk kita gemuk yang normal atau tidak gitu ya. Nah, bicara tentang gemuk yang tidak normal gitu ya, ini menjadi relevan itu ya. Kita harus meneliti dari mana sebenarnya gemuk yang tidak normal itu. Gitu. Pertama sebenarnya kriterianya adalah memang metabolisme. Kegemukan karena gangguan metabolisme. Nah, kalau kegemukan karena gangguan metabolisme, pasti tersangka utamanya hanya dua gitu ya, hanya lambung dan usus. Gitu. Dan itu yang menjadi subjek penelitian dan pengembangan produk yang luar biasa, yang macam-macam, yang sekarang didominasi produk asing gitu ya. Padahal kita sendiri sudah mampu gitu. Kalau meriset dengan sungguh-sungguh, oh iya ya, inefisiensi kerja lambung dan usus kita itu menyebabkan pemecahan molekul nutrisi, terutama lemak yang tidak sempurna. Kalau dia tidak sempurna, ini harusnya nih molekul rantai panjang ini dipotong jadi 10 supaya dia bisa lemak berubah menjadi energi. Dia cuma dipotong 2, dipotong 3, dipotong 4 sama lambung dan usus. Waktu diserap, akhirnya bulky ini barang bulky ini tidak bisa digunakan sebagai energi. Udahlah, disimpan aja sebagai cadangan. Nah, inilah kemudian harusnya dia jadi energi malah jadi cadangan di tubuh kita. Inilah yang menjadi masalah itu ya. Artinya apa? Ini sederhananya adalah kerja lambung dan usus secara mesin, secara sistem tidak lagi efisien. Mesinnya sudah mesin tua. Kalau mesin tua di pabrik kan ya tahu sendiri ya, kita harusnya afkir, kita ganti mesin baru gitu ya. Kalau badan kita kan nggak bisa diafkir. Jadi harusnya dibagaimanakan, diremajakan. Gitu. Diremajakan ya banyak faktor. Apakah dia gerak peristaltiknya tidak bagus lagi karena ada selaput penumpukan lemak yang mengeras di dinding lambung dan usus. Itu salah satu faktor yang paling mekanik, tapi bisa mempengaruhi kerja enzim, kerja asam lambung dan sebagainya. Jadi itu rumit. Tapi rumit itu masih bisa dipelajari secara keilmuan, dan sekarang inilah yang jadi produk-produk dari luar banyak yang terkenal, yang banyak dibicarakan. Dari dalam juga sebenarnya nggak kalah. Cuman kalahnya hanya di marketingnya, gitu ya. Oh gitu ya. Ini saya cerita sedikit, kita ini kan inferior ya. Kalau udah produk dalam negeri itu nggak dipuja-puji karena ya nggak, unsur wahnya, hype-nya tuh rendah gitu ya, marketingnya kurang kuat itu. Nah, itu kalau metabolis gitu ya, masalahnya kalau metabolis. Tapi ibu-ibu itu yang mengalami masalah obesitas atau kegemukan karena metabolis itu tidak lebih dari 50% itu ya. Jadi ada lagi sejumlah besar ibu-ibu yang sama sekali atau sangat sedikit mengalami gangguan metabolis, tapi mereka bilang bahwa, Pak, saya itu minum air putih saja jadi gemuk. Jadi saya harus gimana mendietkan badan saya ini? Itu dilema yang luar biasa itu. Itu kalau sudah sampai seperti itu, mau nutrisi apapun, nutrisi diet apapun gitu yang ada paling canggih merek di pasar, nggak ada gunanya, nggak ada artinya, Bang Meldi. Karena apa?
Nah, kalau minum air putih jadi gemuk gitu. Dan itu kenyataan, dia melakukan itu. Gitu, dia sangat sedikit mengkadar yang lain sangat sedikit dan dia minum air putih banyak dan dia tetap gemuk. Nah, disitulah kemudian dilemanya di mana ini sebenarnya. Nah, ini ada sebab kedua, kategori kedua dari obesitas, yaitu karena hormon, gangguan hormon. Nah, gangguan hormonnya gimana Mas? Ya, namanya ibu-ibu kan gampang stres ya. Anaknya sedikit nakal, aduh anakku, suaminya lagi ngapain dia, gak pulang-pulang, aduh suamiku kapan pulang. Oh, kecemasan juga masuk ya? Kecemasan itu sangat mempengaruhi kerja hormon. Jadi gangguan hormonal ini nih, sementara kelenjar hormon itu ada ini ada pituitari di sini. Di kepala semua ya? Ada juga di leher, ini ada kelenjar tiroid. Terus nanti yang di sini nih, Bang Weldy, yang paling vital nih, yang hormon-hormon kewanitaan. Ini yang estrogen, estradiol. Jadi kalau misalnya hormon tuh rumit. Hormon mana ini tersangkanya? Kelenjar mana yang jadi tersangka? Gitu. Rumit ya? Rumit gitu. Pankreas juga hormon loh. Jadi sebenarnya kalau penyelidikan tentang penyebab mana dari kelenjar seorang wanita yang kemudian memproduksi hormonnya tak terkendali, itu pasti harus ada pendekatan terapi dulu untuk bisa memastikan ini lokusnya gitu. Tindakan-tindakannya seperti apa dan bagaimana kemudian penanganan efektif. Baru kemudian ada gunanya tuh terapi-terapi dietnya gitu ya. Oh, dietnya karena ini masalahnya adalah hormon kewanitaan, ini ada buah-buah tertentu gitu ya yang bagus nih untuk menstabilkan, misalnya kayak buah delima gitu ya. Sangat bagus. Itu harus lewat pemeriksaan terapi gitu. Kalau pemeriksaan medis yang diukur secara lab juga bisa, tapi pasti rumit ya. Dan rumit, panjang, dan ya benar-benar analitik ya dibuktikannya, dan itu bisa dibuktikan. Memang demikian adanya. Tapi begitu kita bergeser dari saya secara metabolis ini nggak punya kesalahan apa-apa lagi, dietnya diet air putih, air putih saya tetap habis. Jadi itu makanya ini ada Pameo nih gini ya. Bang Meldi tahu nggak susu Anlin? Ya Anlin untuk tulang ya. Ada nggak bapak-bapak minum susu Anlin? Nenek biasanya. Iklannya juga nenek-nenek. Nggak ada, bapak-bapak minum susu Anlin, nggak ada gitu. Sekarang saya punya pertanyaan, kenapa kok paling banyak orang yang mengeluhkan tulang keropos itu ibu-ibu kaum hawa? Kenapa? Ya karena masalah hormon tadi. Karena hormon merendam tulang. Jadi cairan hormon diproduksi banyak, dia merendam tulang jadi keropos. Nah, ini pun juga jarang dijelaskan di umum ya, bahwa ini gangguan hormonal bisa separah itu. Kalau hormon merendam ini nih, di sekitar dada, di kelenjar mamai, dada besar gitu. Jadi bukan hanya abdominal aja ya yang ada obesitas itu ya. Jadi istilahnya hormonal belly gitu ya. Jadi kegemukan di perut itu karena gangguan hormon. Tapi di dada lebih parah, lebih masif. Jadi besar gitu, dadanya busung gitu ya. Nah, macam-macam, ini perlu pemeriksaan. Nah, tapi yang mau saya bicarakan pada pagi hari ini bukan dua itu. Ini ada jenis kegemukan yang paling berbahaya, paling terselubung, paling mengganggu produktivitas, paling melemahkan, paling harus kita waspadai, yaitu obesitas yang disebabkan karena gangguan limpa. Limpa ini adalah organ yang sangat besar tanggung jawabnya terhadap imunitas tubuh kita, karena dia membantu. Limpa posisinya di mana, Mas? Limpa itu di dekat hati. Dekat jantung, di bawahnya agak ke kiri. Di bawah ke kiri jantung. Jadi limpa ini membantu sumsum untuk memproduksi banyak sel darah, terutama sel darah yang bekerja untuk sistem imun. Nah, begini ceritanya. Kita kan sekarang lagi selesai zaman COVID, ada terus virus baru. Itu menyebabkan tubuh kita ini harus bekerja keras melakukan penjagaan kan, bukan cuma perang di mana-mana loh yang bahaya, perang di tubuh kita nih yang bahaya nih Bang Meldi. Nah, artinya apa? Limpa kita dipaksa bekerja ekstra keras untuk memproduksi sel darah yang bertanggung jawab terhadap imun. Nah, pada kondisi itu tiba-tiba banyak orang di era COVID ini yang, loh kok saya
dulu setelah COVID kok jadi tiba-tiba obesitas. Setelah demam parah, sakit virus apa, entah apa, saya nggak tahu. Kok setelah itu saya jadi mulai gemuk badannya. Gitu. Itu terjadi di banyak orang. Ya. Dan sekarang kalau kita baca berita-berita di Detik di mana-mana, kasus obesitas itu tiba-tiba jadi marak, muncul di mana-mana. Padahal kalau menyalahkan pada pola makan, pola diet, itu tidak terlalu benar. Karena kita ini sudah masuk ke era konsumerisme ini udah lama, udah 20 tahunan lah gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada booming obesitas, ya nggak disalahkan makanan melulu gitu ya. Tapi yang paling bertanggung jawab kali ini adalah karena gangguan inflamasi terus-menerus. Keadaan di tubuh kita ini tidak pernah benar-benar kondisi damai, tapi radang terus ya. Sering darurat sipil, kadang-kadang darurat militer. Nah, radang itu sering muncul. Akibatnya apa? Akibatnya limpa dipompa untuk bekerja keras. Nah, saya sekarang mau cerita tentang obat yang sangat mujarab untuk kondisi gangguan limpa. Nah, ini apa tuh, Mas Iwan? Ini Royal Jelly namanya. Ini Royal Jelly. Royal Jelly berarti dari lebah ya? Dari lebah. Ini produk terbaiknya lebah. Ini warnanya kuning seperti ini biasanya. Warnanya kuning seperti ini. Dia hanya sangat sedikit dihasilkan lebah karena ini makanan super istimewa. Ini hanya dimakan oleh ratu lebah dan bayi lebah. Jadi yang lain-lain nggak boleh makan ini. Ini dilarang. Lebah-lebah lain, lebah tentara jangan yang porsi besarnya itu mereka semua makan madu. Tapi Royal Jelly hanya disediakan untuk sang ratu yang satu itu dan para bayi yang baru lahir, para bayi lebah. Nah, ini makanan istimewa. Kalau ini ada di umum dijual, banyak sekali orang mengiklankan Royal Jelly, tapi ternyata di negeri kita Royal Jelly-nya banyak yang abal-abal, Bang Meldi. Cirinya Royal Jelly abal-abal itu apa? Apa tuh? Sederhana sekali, nggak perlu repot dicek di mana-mana, nggak perlu. Cirinya adalah rasanya manis. Royal Jelly rasa manis, jangan percaya, kembaliin aja lagi. Jadi kalau bertanya, Pak saya mau beli Royal Jelly, gitu ya. Iya ini ada bagus yang gini. Rasanya apa Pak? Manis nggak? Iya ini manis. Udah tinggalin gitu. Salaman tinggalin. Jangan beli-beli Royal Jelly rasa manis. Karena Royal Jelly mau lebahnya apapun juga, mau mereknya apapun harus kecut rasanya. Gitu. Asem nih. Iya. Ya ini sekarang Bang Meldi icipin dulu. Nah ini saya minta Bang Meldi punya penilaian nih rasanya kayak gimana nih. Sehari kita hanya kalau sedang sakit ada masalah limpanya ini perlu segini. Sekali sehari. Sehari nih? Nah rasanya gimana? Rasa yogurt. Ini dari Thailand. Royal Jelly dari Thailand yang benar-benar kering, nggak ada kandungan airnya. Sering banget obat tuh rasanya kayak gitu tuh. Yang yogurt apa fermentasi ya atau apa gimana sih? Iya, tapi ya banyak dong. Kalau fermentasi kan banyak, tapi kan maksudnya ini kan memang Royal Jelly. Royal Jelly ya. Jadi nanti Bang Meldi coba cari di Tokped atau di mana lah dia online beli Royal Jelly gitu ya. Dicicip, ini rasanya manis. Jadi kalau beli, tolong tanyakan ke sellernya, Pak, ini Royal Jelly-nya rasanya manis. Ini dicampur madu gini. Ya udah kalau gitu jangan bilang jualan Royal Jelly dong gitu ya. Itu jualan madu gitu. Jadi Royal Jelly harus rasanya asam. Nah, di dalam Royal Jelly ini karena diperuntukkan buat bayi lebah yang masih gampang rentan kena penyakit, kena segala macam infeksi virus dan segala macam. Ini punya kemampuan untuk men-trigger pembentukan sel-sel imunitas. Sel-sel yang untuk melawan infeksi penyakit dari luar. Makanya ini istimewa Royal Jelly ini. Dia itu memboost tubuh kita, terutama limpanya, untuk bisa bekerja secara ringan ketika kondisi dalam tubuh kita ada darurat sipil, bukan darurat militer ya. Darurat sipil itu kan, saya nggak demam kok. Saya nggak merasa gimana. Iya, tapi badanmu agak hangat gitu. Nah, misalnya, oh iya, saya nggak demam, tapi hari ini kenapa ya? Kok agak-agak hangat nih gitu ya di badan. Kita harus curiga, itu ada radang, ada inflamasi ringan. Berarti ada sebenarnya gangguan dari luar masuk ke tubuh kita. Tapi itu hanya memaksa tentara kita bekerja lebih kuat, tapi tidak menciptakan keadaan bahaya di dalam tubuh. Jadi tidak didemamkan gitu. Yang mendemamkan kan sebenarnya hipotalamus gitu. Ada saklar pengaturan termonya. Jadi
karena seringnya kita mengalami keadaan inflamasi, keadaan radang, badan kita sering anget-anget, kita nggak sadar bahwa itu membuat limpa itu bekerja terlalu berat. Kalau limpa sudah bekerja terlalu berat, lama-lama dia akan menumpuk cairan di tubuh. Ya. Itu yang menimbulkan obesitas kategori ketiga. Obesitas karena sering radang ringan di dalam tubuh. Hampir tiap hari tubuh kita berperang melawan sesuatu nggak beres-beres. Ada pemberontakan di sini, ada kerusuhan di sini, ada keributan di mana, tentara ada di mana-mana di tubuh kita. Kita mengaktifkan, jadi penuh dengan cairan badan kita, nggak disangka-sangka. Oh, cairan tadi di sini penuh, akhirnya ya udah gitu ya. Tiba-tiba jadi obesitas. Obesitas karena kondisi inflamasi. Ya, gitu. Ini yang harus ditangani secara sistemik, dimulai dari limpa dulu, menjaga kesehatan limpa. Nah, jadi markasnya limpa lah ya. Iya, kalau limpa kita sembuhkan, markas untuk produksi tentaranya ini kita fitkan dulu. Ya seluruh tubuh nanti mudah mengorganisirnya gitu. Nah, tapi kan begini. Jadi sebenarnya cerita tentang Royal Jelly ini kenapa kok ya saya sampai beli kok dari Thailand gitu ya. Akhirnya nemu juga gitu dari Malang itu yang jual bilang, "Pak, ini kecut, Pak. Kami jualnya murni Royal Jelly." "Iya, Pak. Kalau gitu saya beli." Jadi orang yang jujur di negeri kita ini itu sulit sekali. Nggak tahu gimana nyari. Bukan masalahnya kadang-kadang ya kan persaingan gitu ya. Kalau dia jual segitu sementara orang semuanya ngoplos dengan madu gitu ya. Nanti kan barang dia jadi kemahalan, orang juga nggak beli gitu ya. Padahal Bang Meldi ini 100 milinya dari Thailand harganya 500.000. Orang kita itu bisa jual dengan ukuran sama ini 150.000 murni. Ya saya terpaksa beli dari Thailand kalau nggak percaya sama orang Indonesia gitu ya. Kan ini demi nggak main-main gitu kan, kesehatan badan ini kalau kita jaga kan ya kita benar-benar perlu gitu loh. Jadi maksud saya bahwa orang Indonesia itu ada mikir sedikit gitu ya. Kalau dia dipercaya karena kejujurannya, kan ya sebenarnya kan orang tuh semuanya ya dibeli kan gitu ya sama dia gitu ya. Jadi kan masa ya urusan kesehatan kita main-main gitu ya. Padahal ini kan sudah sangat terkenal bahwa Royal Jelly ini produk terbaik dari lebah yang hanya disediakan buat dua, bayi lebah sama ratu lebah. Jadi ini rasanya kecut karena dia banyak mengandung asam-asam lemak untuk bahan baku produksi sel imun. Gitu. Jadi ini sangat penting. Ini berapa sehari satu yang sendok? Satu waktu bangun pagi hari sesuai sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu pagi ya? Pagi bangun tidur. Kita buka mata pertama kali belum kemana-mana kita. Gitu. Itu mungkin dalam sebulan kita hanya perlu mungkin 10 hari. Jadi ini sebenarnya sangat irit ya. Tadi kan seujung itu ya. Sekitar 1 atau 2 mili. Nah, jadi maksud saya sebenarnya cara sehat itu mudah asal kita mengenal rahasia-rahasia tubuh kita. Dan sampai akhirnya, sebenarnya kan kalau memang peternak lebah ada di mana-mana menjual, saya bisa jualan Royal Jelly kalau harganya di lebah itu di mana, Mas Iwan? Di sarang yang sebelah mananya? Iya, dia ada misah lah, tapi saya kan bukan peternaknya. Tapi masalahnya begini, ini ada rahasia yang saya dibocorkan sama orang Thailand. Dia bilang gini, kami itu nggak mungkin menyaingi madu Yaman. Madu Yaman kan diproduksi daerah kering yang panas sekali kan. Sehingga apa kandungan airnya 0, 0. Madu Yaman termahal di dunia gitu ya. Iya mahal sekali, juta-jutaan kan. Pantas ya. Iya. Yaman tuh mahal madunya ya. Karena kering, nggak ada campuran air. Kan itu ada di Qur'annya yang madu yang masih murni, yang tidak tercampur gitu ya. Jadi madu murni itu tidak tercampurnya bukan sama disengaja, tapi tidak disengaja karena kelembaban udara, dia air itu mencampuri madu. Nah, ketika air mencampuri madu, maka madu akan mudah fermentasi. Akibatnya apa? Kita bilang, ini madunya aslinya gimana? Waktu dibuka tutupnya dia meledak dor gitu ya. Kalau begitu bukan cuma asli tapi udah mulai rusak karena airnya merusak madu. Airnya kan bawa bakteri dan ada muncul gas. Waktu fermentasi kan ada kemudian ledakan. Jadi sebenarnya istilah orang Thailand, kami tahu sebenarnya madu ini belum bisa digunakan. Jadi waktu dikumpulkan sama lebah, dimasukin ke sarang, itu madu itu masih bercampur air banyak. Kita kan daerah Asia Tenggara kan daerah yang penuh air ya, di mana-mana ada kelembaban tinggi gitu, daerah nggak ada yang kering gitu ya. Nah, caranya gimana? Lebah itu pintar. Mereka sering buka sarangnya,
mereka panas-panasin itu madu, dijemur. Mereka melakukan penjemuran madu. Iya. Sampai kata orang Thailand itu madu itu menjadi matang. Itulah disebut madu matang gitu ya. Madu matang itu madu yang benar-benar sudah kering. Waktu sudah kering mereka simpan di dalam penyimpanan sarangnya itu tuh, dan nggak dibuka-buka lagi tutupnya. Jadi udah semuanya juga udah jadi penyimpanan permanen, nggak diurus lagi untuk jadi cadangan makanan. Nah, waktu udah matang maka kandungan airnya sangat kecil. Jadi mirip seperti madu Yaman. Tapi ini kreativitasnya lebah Asia Tenggara itu, yang daerahnya itu banyak air gitu ya. Jadi madunya sering dijemur dulu sama lebahnya. Nah, kita ambil saja yang sudah matang, yang sudah itu ada tandanya gitu. Jadi kalau kata orang Thailand, ya jangan semua madu diambil, orang masih mentah kok, masih dijemur-jemur kok diambil semua. Ya akhirnya nggak bagus lah itunya gitu ya, madunya kualitasnya rendah. Nah, jadi itu pemrosesan juga penting ya. Pemrosesan disebut madu matang ini adalah benar-benar sudah menjadi SOP-nya budidaya madu di Thailand. Oh iya. Itu mereka kalau kita datang ke Thailand, kita kunjungan wisata ke sana, silakan nanti ada pemandunya. Ini kami menjual hanya madu matang gitu. Ya, kalau Indonesia kan diambil dari sarang gitu ya. Malah sengaja dicampur air. Kita lebih parah lagi gitu. Jadi bukannya madunya ditunggu matang ya, malah tambah nakal kita kan. Padahal kalau orang udah percaya, oh ini madu matang kayak gini kualitasnya, ya dibeli mau harga berapa gitu ya. Dia beli, masa iya beli madu harus ke Thailand gitu ya. Saya beli madunya orang Nah, Royal Jelly itu di mana Mas Iwan? Iya di dalam sarang itu, tapi penyimpanannya khusus berbeda. Khusus ya, berbeda ya. Berbeda. Jadi madu itu sampai bayi lebahnya pun itu punya khasiat. Jadi di dalam sarang itu ada penyimpanan juga. Jadi biasanya nanti deket Royal Jelly itu ada banyak anak lebah, banyak bayi lebah. Jadi di bagian dalam sarangnya itu. Bagian dalam sarang itu ya. Karena itu khusus untuk makanan bayi lebah. Di situ itu. Jadi bayi lebahnya sendiri punya sifat pengobatan. Nah, Royal Jelly yang paling tinggi, yang paling berkhasiat dan paling mahal dibanding bee pollen, dibanding yang lain-lain, ini yang paling mahal, paling berguna untuk hidup kita gitu ya. Jadi itu yang Oke, makasih Mas Iwan ya. Kita hari ini bahas Royal Jelly terkait dengan obesitas ya, dan limpa gitu ya. Dan menarik ya Mas Iwan, dan ini juga menjadi hal yang unik bagi teman-teman penderita obesitas, termasuk saya sendiri, unik gitu. Iya. Mudah-mudahan kalau memang karena masalah ini, setelah badan kita jadi dingin lagi, mendingin nih, terus-terusan nggak ada kondisi inflamasi lagi di badan kita, kempes sendiri Bang Mildi. Badan tuh karena cairan-cairan kan dibuang kan, kelebihan cairan karena produksi sel imunnya berlebih kan dibuang. Untuk apa lagi? Iya. Inilah Iwan Suryo Laksono. Terima kasih.